ya melalui APBD dan ada juga swadaya. Jadi saya tepuk tangan juga nih buat Bapak Ibu petani yang sudah berinisiatif untuk juga membangun lumbung pangan secara swadaya. Nah ini termasuk yang paling kuat basis lumbung pangan masyarakatnya. Bahkan kami juga mengetahui ada asosiasi lumbung ya, Pak Lili ya, satu-satunya se-Indonesia Bu, Bapak Ibu, asosiasi lumbung di Jawa Barat yang hingga saat ini masih aktif. Iya, iya jadi oh ada sekjennya hadir ya, Pak Iin ya, ini Pak Iin, jadi luar biasa ini Pak. Tepuk tangan dulu buat Pak Iin ini untuk apa namanya kegiatan kedepannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu betul sekali harus apa namanya ibarat sapu lidi ya Bapak Ibu. Kalau satu helai kan lidi mah nggak bisa ngapa-ngapain ya, lemes gitu ya Pak. Tapi giliran dijadikan satu ikatan ya itu bisa bersih halaman gitu. Nah petani juga gitu Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu sendirian, Bapak Ibu petani ya mungkin ya kendalanya banyak yang paling dibilang tadi Bu Kadis bilang, aduh saya nggak punya pasar, aduh harga tinggi saya teh pusing gitu kan. Nah kalau Bapak berkelompok Bapak dengan lumbung pangan ataupun kelompok tani lainnya, tentunya Bapak punya solusi. Misalkan Pak Haji itu memang permintaannya luar biasa Pak. Jadi kalau misalkan terikat dengan satu apa namanya asosiasi kan, sehingga kalau misalkan beliau butuh sekian ton, wah saya punya nih, saya bisa supply gitu. Jadi tidak ada lagi cerita tadi lumbung pangannya mati suri. Jadi itu yang saya mohon bantuan ya Pak Lili ya. Ini kami memang sedih sekali hati ini rasanya kalau karena perjuangan untuk dapat DAK lumbung ini mungkin Bu Haji Cucu tahu sekali ya, berdarah-darah tanda kutip ya Bapak Ibu, karena alokasi pemerintah ini kan sangat sedikit. Jadi semakin tahun semakin sedikit sehingga perjuangannya sangat ketat. Jadi kami dalam mendapatkan porsi kegiatan cadangan pangan masyarakat untuk kegiatan lumbung pangan ini, kriterianya itu mungkin A sampai Z ya. Mungkin saya juga terima kasih atas koordinasi Bapak Ibu yang kami juga minta datanya itu kadang tengah malam ya Bu ya, karena memang Bapernasnya suka begitu. Mereka ke kami kan dekat ya, sama-sama Jakarta, satunya di Lapangan Banteng, satunya di Harsono RM, sama-sama Jakarta Pak. Tapi kami stakeholdernya kan se-Indonesia Raya, dikasih waktu cuma 2 hari. Nah itu kadang-kadang saya juga mohon maaf kalau misalkan meminta dokumen dalam waktu singkat di waktu-waktu yang tidak biasa gitu. Jadi begitu Pak Camat, karena memang faktanya dari pemerintah pusatnya seperti itu. Mereka mungkin lupa kalau kita stakeholdernya se-Indonesia Raya gitu. Tapi alhamdulillah kami punya mitra kerja di provinsi dan kabupaten, semuanya komitmen sehingga yang tadi Bapak alokasi 500 juta per lumbung itu terpenuhi, alhamdulillah selesai di tahun ini. Dan bahkan mimpi kami juga satu lumbung 1 miliar di 2022 itu juga tercapai berkat Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Dan itu baru mulai ya Bu Cucu ya, Bu Kadis ya, PR-nya ini baru dimulai, sehingga kami titip pesan satu, bahwa alokasi itu baru bisa diberikan ketika lumbung itu komit dalam menjalankan perannya. Nah ini jadi karena sekarang kan online ya Bu Kadis, Pak Lili, Pak Camat, Bu Cucu, ini aplikasi itu online. Titik koordinat Bapak nih, lumbung Bapak itu ada di aplikasi namanya Krisna. Pokoknya kalau yang nangani lumbung, yang nangani DAK tahu lah, Krisna itu aplikasi dewa ya. Semuanya diinput di Krisna, semua dilihat di Krisna gitu ya. Jadi itu terintegrasi 5 kementerian Bapak Ibu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Bappenas, sama BPK. Nah jadi Bapak Ibu tidak bisa lagi main-main asumsi dalam artian, aduh mohon maaf Ibu Bapak, ini saya nggak bisa bergerak lumbungnya, nggak ada modal. Nah loh, 500 juta yang Bapak Ibu terima tuh modal Bapak Ibu. Ini bangunan ini sudah modal. Coba bayangkan kalau Bapak pinjam ke bank 500 juta. Syaratnya teh A, B, C, D, E, F semua digadai Pak. Nah ini pemerintah kasih tanpa gadai. Sehingga ini modal awal yang menurut saya harus Bapak jadikan suatu kekuatan yang sisanya Bapak harus berkelompok ya untuk bisa ini bergerak. Nah, karena saya bisa sampaikan tidak semua petani seberuntung Bapak Ibu. Jadi tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu.
Secara nasional hanya ada 200, kalau yang tahun ini 380 lumbung Bapak Ibu. Bayangkan dari 30 juta petani ya, rumah tangga tani, bayangkan hanya 300. Jadi persentase Bapak tuh kecil sekali sebenarnya. Cuma Allah menitipkan itu kepada Bapak Ibu. Sehingga kami titip ini karena memang sudah semua forum hadir ya Pak Camat. Nih kami terharu juga. Jadi kami melihat bahwa kayaknya keberhasilannya sudah 1000% ya Pak Haji. Bukan 100% lagi nih keberhasilannya karena dikawal semua pihak sehingga mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan optimal. Karena Pak Kepala Badan dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan Bu Kadis titip jika ada berikutnya itu memang Gapoktan yang dipilih nih Pak Camat kan biasanya rekomendasi ke dinas itu kan dari camat ya Pak. Yang dipilih itu Gapoktan yang bukan hanya mau ya Bapak Ibu ya. Yang mau banyak Pak, tadi jutaan petani mau, tapi yang mampu nih Pak Kepala Badan selalu menggarisbawahi yang mampu untuk mengelola itu tidak banyak. Nah itu kriterianya Bu Kadis, Pak Camat, Pak Lili ya. Mohon izin dalam setiap pengusulan maupun setiap bantuan yang diberikan itu, mohon juga petani yang dipilih memang yang sudah memang bisa bukan hanya berjalan tapi lari Bu Kadis. Jadi seperti itu dan kami setuju tadi Pak Camat melibatkan milenial ya. Jadi petani-petani milenial karena memang nasib penyediaan pangan kita tertumpu pada penerus Bapak Ibu petani. Nah ini PR bersama. Kenapa? Karena data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian rata-rata umur petani itu semakin menuju bergeser ya. Yang mudanya tuh sangat kecil sehingga memang dorongan petani milenial tuh wajib. Sehingga Bapak Ibu bisa terbantu. Sekarang kan semua pesanan tuh lewat online ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan, tidak ada pasar ya. Jadi kita yang merebut pasar. Jadi kalau saya boleh kutip kalimat kapus saya Pak Dr. Andriko itu dalam berbagai kesempatan, pasar itu harus direbut. Jadi kita tidak menunggu pasar itu yang harus direbut. Petani konsumen milenial saat ini tuh belinya online Bapak Ibu. Mencet jarinya sampai ke rumah gitu. Nah mungkin itu bisa. Nah Bapak Ibu bisa terbantu dengan tadi dilibatkanlah mungkin lulusan-lulusan pertanian di Kabupaten Bandung Bu Kadis untuk bisa ikut sinkron dengan pengembangan lumbung pangan masyarakat ini ke depannya sehingga fasilitasi yang diberikan pemerintah khususnya kaitannya dengan lumbung pangan masyarakat ini bisa semakin maju. Kami ada beberapa lesson learned, alhamdulillah berkesempatan melihat Gapoktan yang maju, ya Poktan dan Gapoktan yang maju, bahkan mereka bisa membeli aset Bapak Ibu, bisa membeli aset lahan, kendaraan roda 2 untuk pengembangan operasional dan mimpi saya Bapak Ibu semua yang hadir di sini petaninya semakin maju, mandiri dan modern. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semuanya dan sekaligus kami laporkan Bu Kadis bahwa sebenarnya upaya lumbung ini bisa didorong akselerasi lebih jauh karena kami menghadiri peresmian di Grobogan. Ada inisiatif dari Kadis Grobogan Pak Haji Lili bahwa lumbung ini juga didekatkan sebagai menjadi unit pengelola zakat UPZ, zakat pertanian. Kan kita tahu ada haknya masyarakat ya yang tidak mampu yang kalau dari sisi tadi kan memang upaya lumbung ini selain juga dia untuk mengelola stok cadangan pangan kan dia ada sisi sosialnya ya, berkahnya kan di situ ya Bu Kadis ya Bu Pak Haji Lili bahwa itu juga bisa dia ditetapkan. Nah itu bekerja sama dengan Basnas. Nah itu sudah diresmikan, di launching pada akhir Desember lalu 10 lumbung dimodelkan istilahnya sebagai unit pengelola zakat sehingga insya Allah usaha lumbung ini akan menjadi semakin barokah. Amin. Kemudian menjadi badan usaha milik petani. Nah itu juga sudah ada beberapa yang difasilitasi oleh provinsi itu Pak Lili mungkin bisa kuker ya ke Jawa Tengah itu sudah ada beberapa lumbung seingat saya itu di Cilacap, di Banyumas sama saya lupa ada beberapa kabupaten ya itu sudah mulai diakselerasi menjadi badan usaha petani. Asetnya luar biasa. Jadi itu mimpi saya karena saya melihat ini petani di sini nih dengan Pak Camat yang sangat concern ke petani ini kayaknya ideal untuk diakselerasi gitu. Jadi mohon izin Bu Kadis nanti mungkin bisa dengan Pak Haji Lili ya suwon ke Jawa Tengah dan ke kabupaten yang dia sudah ditetapkan menjadi badan usaha milik petani. Dan yang terakhir juga
kami mendapat amanat sebenarnya Bu Kadis, ini kan ada namanya resi gudang ya di Kementerian Perdagangan. Nah itu sebenarnya bisa dimitrakan juga. Nah mungkin perlu ada konsolidasi, Titip nanti lewat Bu Haji Cucu ya, untuk koordinasi bagaimana lumbung ini bisa dimitrakan juga dengan resi gudang untuk menambah modal sebenarnya. Jadi panen tersebut kemudian disimpan tidak hanya di lumbung tapi juga diagunkan ya di resi gudang sehingga petani bisa punya modal kerja lagi. Itu Bu Kadis kami titip. Nah kami sangat apresiasi sehingga lumbung ini juga kedepannya menjadi terminal pangan di desa. Jadi penyediaan pangannya oleh siapa? Oleh lumbung pangan. Dan syukur-syukur kalau kami lihat ada beberapa kabupaten Bu Kadis juga dikonekkan lumbung pangan ini sebagai penyedia beras ASN. Tapi memang kualitasnya harus dijaga Bapak Ibu karena sekali kecewa biasanya nggak mau lagi ya Pak Haji ya. Jadi kalau bisa ini tolong ditingkatkan kualitasnya. Makanya kalau nanti ada APBD nih Pak Lili ya dari provinsi mungkin bisa juga disertai dengan rumah kemas. Karena saya lihat kemarin yang di peresmian Kabupaten Bogor ya, nah itu ada inisiatif dari Pemda itu untuk menambah rumah kemasnya. Jadi setelah diproduksi langsung ada rumah kemasnya sehingga dia juga skala usahanya meningkat bisa supply ke mini market sama dia juga menjadi supply ASN. Jadi benar tadi inovasi harus datang dari Bapak Ibu, kerja keras dari Ibu, tapi insya Allah hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Jadi itu kami titip ke Bapak Ibu pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin kami juga sampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung sudah mengalokasikan pengisian ya Bu Kadis ya sebesar 10,5 ton per lumbung sehingga total alokasinya menjadi 21 ton ya. Ini juga luar biasa karena belum semua Pemda mengalokasikan, masih dalam proses. Jadi tepuk tangan dulu ini sekali lagi buat Kabupaten Bandung yang sudah ini. Kami titip jangan hanya diem aja Pak. Stoknya tadi Bu Kadis juga ada pesan ya Bu. Jadi yang 21 itu mimpi saya menjadi 42 nanti. Amin dulu sih buat Bapak Ibu. Nah karena yang ketika sukses itu kan Bapak Ibu yang menikmati hasil. Kan kami tidak juga minta ya Bu Kadis ya, tapi kami ketika mendengar wah Gapoktan apa ini Laksana Mekar sudah punya aset sekian ton, Masya Allah, Alhamdulillah tidak sia-sia perjuangan kami bergadang, tim kami tidak sia-sia Bapak sampai memperjuangkan lumbung ini. Juga terima kasih juga buat Provinsi Kabupaten yang mengawal ini dengan penuh semangat sehingga itu menjadi mimpi kita bersama. Akhirul kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Kepala Badan Ketahanan Pangan kami resmikan lumbung pangan Gapoktan Laskar Laksana Mekar dan Gapoktan Sumber Rezeki Kabupaten Bandung semoga dapat berkembang secara berkelanjutan dan bermanfaat sebagai cadangan pangan masyarakat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Kepala Badan Ketahanan Pangan Dr. Sarwo Edi SPD. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Nita. Kepada para hadirin untuk meningkatkan semangat